Hari ini kita akan ngebahas soal kasus misterius tentang hilang dan meninggalnya orang-orang di suatu tempat di Kanada, tepatnya di Nahanni Valley. Kenapa sih dibilang misterius? Karena setiap kali orang-orang hilang di situ dan kemudian ditemukan, mereka pasti ditemukan dengan keadaan sudah meninggal tanpa kepala. Di Nahanni Valley itu maka disebutnya sebagai lembah manusia tak berkepala atau The Valley of Headless Man. Damn. Terletak di bagian barat laut Kanada, ada area besar yang hampir tidak mempunyai populasi manusia yang tinggal di dalamnya. Mayoritas wilayah tersebut hampir sepenuhnya tidak tersentuh manusia dan hanya terdiri dari hutan, gunung, sungai panjang dan dalam, danau, dan juga kabar penuh dengan banyak hewan liar dan buas. Bahkan untuk backpacker yang sangat berpengalaman pun, wilayah ini masih menjadi tempat yang sangat berbahaya. Di dalam tempat ini, ada satu bagian yang paling berbahaya, yang terletak tepat di tengah wilayah barat laut dan hutan sebesar 28.500 km persegi. Pada tahun 1976, Lembah Nahanni dijadikan taman nasional, tetapi bukan taman nasional pada umumnya yang dijadikan sarana hiburan. Selain alam liar, Lembah Nahanni tidak memiliki jalan untuk manusia agar bisa masuk ke dalamnya. Satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam Lembah Nahanni adalah melalui pesawat atau perahu, atau yang paling ekstrim, dengan pendakian yang melalui area yang sangat sulit untuk dilewati. Tetapi bagi mereka yang mampu dan mau berusaha untuk masuk ke dalam lembah itu, mereka memiliki kesempatan untuk menjelajahi salah satu tempat terindah di bumi, karena area tersebut hampir sepenuhnya tidak tersentuh oleh manusia, bahkan hingga sekarang. Sayangnya, lembah ini konon katanya angker. Dalam 10.000 tahun terakhir, dikatakan bahwa banyak suku asli berusaha untuk menetap di lembah Nahanni, namun semuanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Contohnya suku Naha yang hanya dalam semalam memutuskan untuk segera meninggalkan lembah tersebut, meninggalkan makanan dan juga persediaan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka atau mengapa suku-suku itu tiba-tiba melarikan diri. Ada kecurigaan dan rumor bahwa mereka diteror atau diikuti oleh makhluk yang bersembunyi di dalam hutan. Dikatakan juga bahwa lembah ini dihantui oleh setan putih dan serigala besar yang mereka sebut dengan Wahila. Pada awal tahun 1900-an, beberapa hal yang sangat aneh mulai terjadi di lembah Nahanni yang menimbulkan pertanyaan bahwa apa yang dikatakan suku asli itu mungkin ada benarnya. Pada tahun 1904, 3 lelaki bersaudara, Willie, Frank, dan Charlie McLeod, memutuskan untuk mencari emas di lembah Nahanni. Mereka berspekulasi, karena hampir tidak ada orang yang pernah masuk ke dalam lembah itu. Jika ada tambang emas, mereka pasti bisa menemukan banyak emas karena wilayah tersebut sangat tidak tersentuh. Setelah perjalanan yang sangat panjang dan sulit menggunakan kereta luncur dan perahu buatan sendiri, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam lembah dan menemukan sungai yang disebut dengan The Flat River. The Flat River adalah sungai yang mengalir tepat ke pusat lembah Nahanni. Ketiga bersaudara itu berada di perahu mereka mengarungi The Flat River, dan pada titik tertentu mereka memutuskan untuk berhenti di tepi sungai dan mereka membangun tenda. Tak lama kemudian, di dekat daerah mereka berkemah, mereka menemukan emas. Saking banyaknya, wadah yang mereka bawa menjadi terlalu penuh dan bahkan tidak muat untuk emas yang mereka temukan. Mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Tetapi di tengah perjalanan mereka, karena arus yang deras, perahu mereka terbalik dan hancur. Beberapa bagian dari perahu mereka tenggelam begitu saja, bersama emas yang mereka temukan. Satu-satunya yang selamat dari kapal adalah persediaan makan dan juga beberapa alat mereka. McLeod bersaudara berpikir, yang bisa dilakukan saat itu hanyalah mencoba untuk kembali ke tempat di mana mereka menemukan emas tersebut. Dengan menggunakan beberapa kayu, mereka memperbaiki sisa perahu yang rusak dan kemudian mengarungi The Flat River lagi dan kembali ke tempat di mana mereka menemukan emas sebelumnya. Namun kali ini, McLeod bersaudara tidak menemukan sedikit pun emas. Merasa kecewa, mereka pun memutuskan untuk pulang. Segera setelah mereka kembali ke rumah, Willie dan Frank mulai berbicara tentang bagaimana mereka ingin kembali ke lembah Nahanni untuk mendapatkan lebih banyak emas, karena keberadaan emas tersebut sudah menjadi fakta dan bukan lagi spekulasi. Charlie, sang saudara tertua, memiliki perasaan yang tidak enak, memutuskan untuk tidak ikut pergi bersama adik-adiknya. Dan di tahun 1905, dengan persiapan yang lebih matang, Willie, Frank, dan orang ketiga bernama Robert Ware
seorang temannya menggantikan Charlie, akhirnya kembali ke lembah Nahanni. Mereka tidak memberitahu siapapun berapa lama mereka akan pergi. Beberapa minggu berlalu tanpa ada kabar. Tetapi Charlie tidak begitu khawatir, karena Charlie tahu ada banyak emas yang bisa didapatkan di lembah Nahanni. Dan Charlie berpikir bahwa mereka pasti telah menemukan banyak emas dan sedang mengumpulkannya. Namun minggu berubah menjadi bulan, bulan lalu berubah menjadi 1 tahun. Gila, gue nggak bayangin gitu ya. Kayak kakaknya habis, ya udahlah, masih seminggu, ya udah nggak apa, pasti masih emas. Terus sebulan kayak, oh ya udah nggak balik ya. Paling masih emas gitu. Masih nunggu emas. Terus tahun baru kayak, gimana nih? Gue kayak kalau misalnya kakak atau adik gue hilang gitu ya, lebih dari seminggu aja gue kayaknya udah panik gitu kayak. Gue sih enggak, kayak gue biarin jadi anak tunggal. Charlie berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Ia kemudian mengumpulkan 4 orang dari kotanya dan melakukan ekspedisi ke lembah Nahanni untuk mencari kedua saudaranya dan Robert Weir. Charlie dan rombongan pencari akhirnya tiba di lembah tersebut dan berharap akan melihat tanda-tanda kehidupan, tetapi nihil. Mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan dan tetap berperahu sampai ke ujung The Flat River. Di ujung sungai tersebut, tanpa disangka arus membuat perahu tiba-tiba berbelok sangat tajam dan membawa mereka ke daerah yang dipenuhi jurang dan tebing. Di sini terlihat banyak tebing terjal yang sangat besar. Di kedua sisi sungai, tebing terlihat mencapai ketinggian hingga 1000 meter dan sungai di antara tebing itu sendiri dispekulasi mencapai kedalaman hingga beberapa ratus meter. Di sisi tebing terlihat adanya banyak gua. Orang-orang yang melewati tebing tersebut mengatakan bahwa mereka merasa seperti sedang diawasi. Charlie dan regu pencarian tetap berperahu sepanjang sungai di antara tebing ini. Tetapi karena tingginya tebing, dikatakan tempat mereka berperahu menjadi lebih gelap dan juga menjadi sangat berangin. Charlie dan rombongan terus mencari tanda-tanda kehidupan, hingga akhirnya mereka melihat ada tenda yang terletak di salah satu pinggiran sungai di dalam hutan. Mereka pun langsung turun. Tetapi sesampainya mereka, terlihat dengan jelas ada tubuh yang tergeletak mati di luar tenda. Dan ketika mereka mendekat, dapat terlihat bahwa itu adalah potongan tubuh dalam keadaan terbakar gosong dan tidak berkepala. Charlie dan rombongan lalu mencari ke sisi belakang tenda, dan mereka menemukan potongan tubuh lain yang sudah sangat membusuk. Setengah badannya di dalam tenda dan setengahnya lagi ada di luar. Ada semacam selimut yang menutupi sebagian tubuh orang ini, dan ketika mereka menarik selimut tersebut, dilihat bahwa potongan tubuh itu juga tidak berkepala. Charlie dan rombongan terus mencari di sekitar camp dengan harapan menemukan potongan kepala untuk mencari identitas orang-orang tersebut. Tetapi 2 potong kepala itu tidak pernah ditemukan dimanapun. Yang mereka temukan hanyalah beberapa barang pribadi, baik di saku kedua mayat itu dan juga di dalam tenda, yang nanti akan mengkonfirmasi bahwa mayat yang ditemukan adalah saudara laki-laki Charlie. Sedangkan Robert Weir tidak berada di sekitar perkemahan dan tidak pernah ditemukan secara resmi. Namun beberapa bulan kemudian, ditemukan potongan tulang yang dikaitkan dengan kematian Robert. Satu-satunya hal menarik yang ditemukan di tempat perkemahan ini adalah ukiran di pohon terdekat yang kurang lebih menyatakan bahwa saudara Charlie telah menemukan emas. Yang anehnya, tidak pernah ada emas ditemukan, baik di tubuh mereka ataupun di perkemahan mereka. Charlie dan regu pencari lalu meninggalkan lembah Nahanni dan menghubungi polisi yang kemudian mengunjungi lokasi di mana saudara-saudara itu ditemukan. Polisi melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa ketiga pria tersebut mati kelaparan dan bangkainya kemudian dimakan oleh hewan liar. Dikatakan itulah sebabnya Robert ditemukan begitu jauh dari lokasi awal dan mengapa kedua kepala saudara Charlie menghilang. Tetapi Charlie tidak percaya. Yang Charlie percayai adalah bahwa ketiga pria tersebut pasti diserang oleh suku-suku asli di daerah itu. Namun polisi menegaskan bahwa kejadian tersebut adalah sebuah kecelakaan dan bukanlah pembunuhan. Berita mengenai tewasnya 3 pria yang ditemukan tidak berkepala itu lalu menghebohkan masyarakat sekitar. Orang-orang berspekulasi atas apa yang sebenarnya terjadi. Ada teori bahwa Robert sebenarnya membunuh kedua saudara tersebut, lalu ia dibunuh oleh binatang buas. Teori lain mengatakan bahwa Robert telah diserang oleh sekelompok orang atau roh jahat. Tetapi satu hal yang pasti, hampir semua orang yang mendengar tentang cerita tersebut menjadi takut dengan lembah Nahanni. Dan sejak saat itu, daerah tersebut dikenal dengan nama The Headless Valley atau lembah manusia tidak berkepala dan cenderung dihindari. Namun pada tahun 1913, seorang penambang emas bernama Martin Jorgensen berkata bahwa ia tidak mempercayai rumor tersebut.
Martin pun memutuskan untuk masuk ke dalam lembah Nahanni untuk mencari emas. Ia berperahu di The Flat River dan menemukan tempat tidak jauh dari The Headless Valley, dan lalu membangun kabin satu kamar karena ia berencana untuk tinggal di sana selama musim dingin. Martin berencana untuk bertemu dengan rekan-rekannya pada musim panas, dan tak lama setelah ia mulai menambang, ternyata memang ditemukan banyak emas. Ia mengirimkan kabar kepada rekan-rekannya tentang penemuannya itu, dan rekan-rekannya mengabarkan kembali bahwa mereka akan datang menemui Martin pada musim panas berikutnya untuk melihat emas yang Martin temukan. Datanglah musim panas dan sudah tiba rekan-rekan Martin di tempat yang sudah mereka setujui untuk bertemu. Rekan-rekan Martin menunggu di tempat perjanjian tersebut selama beberapa hari, hingga akhirnya mereka merasa ada yang aneh karena Martin tak juga kunjung datang. Mereka kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam lembah Nahanni untuk mencari Martin. Mereka berperahu di The Flat River dan mereka menerka daerah di mana mereka kira Martin tinggal berdasarkan pesan yang Martin kirim di musim dingin. Rekan Martin lalu menemukan kabin miliknya yang telah hangus dan terbakar habis. Berbaring di tanah di sebelah kabin yang terbakar adalah sisa-sisa mayat tanpa kepala yang telah terbakar, dan dikonfirmasi bahwa mayat ini adalah milik Martin Jorgensen. Polisi melakukan penyelidikan, tetapi tidak dapat ditemukan alasan kematian Martin. Tengkoraknya juga tidak pernah ditemukan, dan emas yang diklaim telah Martin temukan tidak ada di kabin dan tidak pernah ditemukan dimanapun. Berita ini membuat orang menjadi geger, dan meskipun polisi meyakinkan semua orang bahwa kematian Martin tidak terkait dengan McLeod bersaudara, masyarakat tidak percaya pada pernyataan polisi. Terlalu banyak kesamaan antara kematian Martin dan juga McLeod bersaudara. Rentan waktu kejadian juga terjadi berdekatan dalam waktu yang relatif singkat. Banyak orang mengira pasti ada seorang pembunuh berantai yang berkeliaran di suatu tempat di lembah Nahanni. Pada tahun 1926, sebuah rombongan sedang berburu di dalam lembah Nahanni, salah satunya seorang wanita muda bernama Annie Leverty. Mereka sedang berkemah di sepanjang The Flat River di area The Headless Valley. Malam itu, mereka semua sedang santai di sekitar api unggun dan tidak lama memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya ketika semua orang bangun, Annie tidak lagi ada berada di perkemahan. Tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi, dan mereka mulai berteriak mencari Annie di sekitar tempat tersebut. Tidak ada yang tahu kemana Annie pergi, dan rombongan tersebut menghabiskan sisa waktu mereka untuk mencarinya. Tetapi karena tidak ada tanda-tanda tentang keberadaan Annie, mereka akhirnya meninggalkan lembah. Mereka melaporkan kejadian ini kepada polisi, dan dalam beberapa waktu dilakukan pencarian besar-besaran untuk mencari Annie, tetapi sayangnya dia tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, seorang pria bernama Charlie, berbeda dengan Charlie yang pertama, kebetulan mendengar pembicaraan tentang seorang wanita yang hilang. Dan ketika mendapatkan informasi tersebut, Charlie tahu bahwa ia harus memberitahu polisi apa yang ia lihat di malam saat Annie hilang. Charlie menjelaskan kepada polisi bahwa pada malam itu, Charlie, yang sedang berkemah di dekatnya, mengatakan pada saat ia tidur, ia terbangun ketika ia mendengar suara batu jatuh ke sungai di depan tempat ia berkemah. Charlie yang sedang berkemah di sepanjang tepi sungai memutuskan untuk melihat ke seberang sungai. Malam itu sangat gelap dan hanya diterangi sedikit cahaya rembulan. Charlie melihat ke sekelilingnya untuk mencari sumber suara itu, tetapi sampai beberapa lama ia tidak melihat apa-apa. Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara bebatuan terjatuh lagi, dan ia berspekulasi dari suaranya bahwa batu yang jatuh adalah batu berukuran sedang hingga kecil. Tiba-tiba mungkin beberapa meter dari tempat Charlie berkemah, ia melihat seorang wanita putih dalam keadaan telanjang, berlari dengan keempat kakinya di lereng gunung tersebut. Itu yang dia lihat? Iya. Dah, serem sih. Nangis gak sih lo kayak lo misalnya lagi bangun tengah malam gitu terus ada cewek telanjang lari-lari empat kaki? Iya, saya banget. Tapi itu seberang sungai kan? Iya, tapi ya, kan mungkin gue akan berusaha cukup aman untuk kayak ada waktu untuk kabur dan untuk lari. Indah gue gak bakal nyamperin. Sesaat sedang berlari di atas bukit, wanita tersebut tiba-tiba berhenti dan berbalik, seperti mengetahui keberadaan Charlie. Pada saat itu Charlie mengatakan bahwa ia sempat melihat wajah wanita tersebut. Charlie mengatakan bahwa ia sangat terkejut dengan wajah wanita yang terlihat seperti kerasukan. Ia langsung merunduk dan memilih untuk bersembunyi. Sosok yang digambarkan Charlie cocok dengan sosok yang polisi cari, sehingga diyakini bahwa wanita yang berlari di lereng bukit itu adalah Annie. Namun polisi memilih untuk tidak menyelidiki hilangnya Annie lebih jauh, karena pada saat Charlie memberitahu mereka informasi tersebut, Annie sudah hilang selama berbulan-bulan lamanya dan diasumsikan sudah meninggal. Pada tahun 1936,
Dua pencari emas, William Epler dan Joseph Mulholland, memasuki lembah tersebut dan tak lama mereka bersama kabinnya juga terbakar. Anehnya, mayat William dan Joseph ditemukan. 9 tahun kemudian, di tahun 1945, penambang emas lain bernama Ernest Savard yang juga masuk ke lembah tersebut ditemukan di dalam kantung tidur, mati tergeletak dengan keadaan kepala terpenggal dan kepala tidak pernah ditemukan. Mereka semua mati di daerah yang sama. Di tahun 1946, penambang emas lain bernama John Patterson pergi ke The Valley of Headless Man dan lalu dikabarkan telah hilang. Pada salah satu malam ketika regu pencari sedang mencari di lembah tersebut, nampak beberapa orang suku asli yang datang ke kamp mereka dan memperingatkan mereka tentang sosok putih yang sedang berjalan di sekitar lembah pada malam itu. Orang-orang suku mengatakan bahwa sosok putih tersebut berkeliaran di sekitar lembah dan memperingatkan bahwa mereka benar-benar harus berhati-hati dengan sosok putih. Kurang lebih memperingatkan untuk tidak membiarkan sang sosok putih ini melihat mereka. Kemudian orang-orang suku ini dikatakan bergegas pergi begitu saja, seperti kabur menghindari sesuatu. Malamnya ada kabar bahwa kelompok pencarian ini mendengar suara lolongan dan jeritan dari kejauhan yang tidak pernah mereka dengar pada malam-malam sebelumnya. Dikatakan bahwa regu pencarian mendengar suara tangisan dan jeritan di sekitar kamp mereka, seperti ada sosok yang sengaja mencoba menakut-nakuti mereka agar mereka pergi. John Patterson tidak pernah ditemukan. Ada beberapa teori tentang kematian yang tidak dapat dijelaskan ini. Yang pertama, Wahila. Sepanjang tahun 1960-an, beberapa ilmuwan profesional yang memasuki Nahanni kembali dari ekspedisi mereka dengan pengalaman yang aneh yang sulit dijelaskan. Kisah para ilmuwan ini dicampur dengan kepercayaan lokal, memunculkan legenda baru di lembah Nahanni. Menurut kepercayaan ini, lembah Nahanni adalah rumah bagi makhluk besar yang penyendiri dan memiliki bentuk seperti serigala yang dijuluki Wahila. Kabarnya makhluk ini adalah keturunan mamalia kuno, karnivora, penghancur tulang yang seharusnya telah punah sekitar 8 juta tahun yang lalu. Apapun bentuknya, beberapa orang percaya Wahila adalah penyebab dalam banyak kematian dan hilangnya banyak orang-orang secara misterius di lembah Nahanni. Wahila ini kayak lebih kayak ngomong kayak Megalodon masih hidup. Ditulisin sih karena dia harusnya punah beberapa juta tahun yang lalu. Kalau kata gue ini penemuan yang lebih menghebohkan, lebih penting untuk dicari daripada emas. Dibanding emas. Gue bakal lebih nyari ini sih sebenarnya, jujur aja. Yep. Teori kedua, roh jahat dan raksasa misterius. Selama bertahun-tahun, sejumlah orang yang keluar dari lembah Nahanni dengan selamat menceritakan tentang pengalaman yang mereka alami selama bermalam di lembah tersebut. Mereka yang selamat menceritakan pengalaman seperti bertemu dengan roh jahat yang menghantui lembah Nahanni, yang mempunyai jeritan melengking dan keras yang menggema di seluruh lembah pada malam hari. Orang lain menggambarkan bentuk mereka seperti ras raksasa berbulu putih yang tinggal di dalam gua sekitar lembah. Teori ketiga, suku kanibalistik. Yang lain hanya menduga bahwa lembah itu adalah rumah bagi suku asli pemakan manusia, bahwa kematian dan hilangnya orang secara misterius bisa jadi adalah tindakan suku lokal yang tidak suka tanah mereka dimasuki oleh orang asing. Suku ini membunuh dan memakan siapa saja yang memasuki wilayah mereka. Sejak pertengahan 1940-an dan seterusnya, ada jauh lebih sedikit insiden kematian ataupun kehilangan dilaporkan di dalam lembah Nahanni. Tetapi ini juga berkaitan dengan fakta bahwa hanya sedikit orang yang berani pergi ke lembah Nahanni sejak saat itu. Sekarang, sebagian besar taman nasional telah ditutup secara permanen. Pihak taman mengatakan alasan mereka melakukannya adalah untuk mengkonservasi bagian taman tersebut. Tetapi orang-orang berspekulasi bahwa alasan sebenarnya mengapa beberapa bagian taman ditutup adalah karena mereka mencegah kematian dan hilangnya orang secara misterius di taman itu. Terlepas dari itu semua, masih menjadi fakta bahwa selama 1 abad terakhir, ada lusinan orang yang hilang atau meninggal dalam keadaan yang tidak pernah diketahui alasannya di dalam lembah itu. Dan sampai sekarang, kebenaran atas kematian dan hilangnya mereka tetap menjadi misteri. Tapi jujur aja, kan sampai sekarang berarti tutup ya? Iya. Kalau gue udah tua banget gitu, kayak umur 80, 90. You will go there? Mungkin daripada kayak mati yang ngebosenin gitu di rumah doang, mending ke tempat yang sama sekali belum pernah ada orang dateng, terus memang banyak hidup, terus katanya memang belum pernah tersentuh manusia kan. Soalnya kayak tempatnya bagus, jadi kalau gue udah mau mati, like why don't we make it like an event? Be normal. I don't know. That's my opinion. Interesting though. Interesting case.
We'll see you guys on the night case. Bye. Bye.